warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak akan bahas tentang tryout keempat Tembus SMP Lab School untuk materi bidang studi IPS. Kita bahas dari nomor 10. Nomor 10, perhatikan wacana berikut. Desa Cihideng terkenal sebagai salah satu sentra penjual bunga dan tanaman hias di Jawa Barat, bahkan Indonesia. Sebanyak 80% warganya berprofesi sebagai petani bunga sekaligus penjual bunga dan tanaman hias. Produk petani Cihideng dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia. Namun, setelah virus corona penyebab COVID-19 masuk ke Indonesia, para petani kehilangan pangsa pasar. Mereka rugi hingga ratusan juta. Dari permasalahan utama petani bunga di Cihideng berhubungan dengan, dari wacana di atas ini, jelas yang jadi permasalahan utama itu adalah distribusinya. Kenapa? Ini kita bisa lihat dari ini. Produk petani Cihideng dikirim ke sejumlah wilayah ini itu mengalami masalah karena para petani kehilangan pangsa pasar setelah adanya virus corona yang masuk ke Indonesia. Terus nomor 11. 11 itu adalah ditanyanya perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Ditunjukkan oleh nomor. Kalau koperasi itu kita lihat dari pernyataannya ya. Yang pertama, koperasi mengutamakan kepentingan perusahaan. Yang kedua, badan usaha lainnya mengutamakan kesejahteraan pengurus. Yang ini salah. Kenapa? Karena seharusnya kebalikan. Koperasi itu mengutamakan kesejahteraan pengurus, sedangkan badan usaha lain itu biasanya mengutamakan kepentingan perusahaan. Jadi yang satu salah. Yang nomor 2, koperasi bersifat sukarela keanggotaannya, sedangkan badan usaha lain keanggotaannya terbatas. Ini benar. Terus yang ketiga, koperasi dia berbadan hukum. Badan usaha lainnya ada yang tidak berbadan hukum. Ini benar. Jadi, badan usaha lain yang tidak berbadan hukum itu yaitu perusahaan perorangan. Yang keempat, pengurus dipilih anggota. Ini di koperasi. Sedangkan badan usaha lainnya, pengurus ditentukan oleh pemegang saham. Ya, ini benar. Terus, yang kelima pernyataannya, koperasi keuangannya bersifat tertutup. Kalau badan usaha lain, keuangannya bersifat terbuka. Ini salah. Kenapa? Kebalik. Jadi koperasi itu keuangannya bersifat terbuka.
Sedangkan kalau badan usaha lain biasanya keuangannya bersifat tertutup. Jadi jawabannya 2, 3, 4 yang delta. Oke. 12. Berdasarkan contoh di atas, yang termasuk badan usaha milik negara atau BUMN ditunjukkan oleh nomor, berarti yang ditanyakan badan usaha milik negara kan, contohnya. Kita lihat dari nomor 1, PT Bank Sentral Asia, atau kita kenalnya BCA. BCA ini dia termasuk BUMN, badan usaha milik swasta. Terus yang kedua, PT Unilever Indonesia. Ini juga BUMN. Yang ketiga, PT Kereta Api Indonesia. Ini BUMN. Yang keempat, PT Garuda Indonesia. Ini juga BUMN. Yang kelima, PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Ya, berarti ini juga BUMN. Jadi jawabannya 3, 4, 5. Yang B. Nomor 13. Perhatikan peta di bawah ini. Terus pertanyaannya, negara di Asia Tenggara yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4. Berdasarkan peta di atas adalah, berarti kita ini dulu ya, tentuin dulu ya, negara-negaranya. Yang nomor 1 itu adalah negara Myanmar. Yang kedua adalah negara Thailand. Yang ketiga itu adalah negara Laos. Yang keempat, Kamboja. Yang kelima, Vietnam. Yang enam, Filipina. 7, Malaysia. 8, Indonesia. Yang ke-9 adalah Timor Leste. Jadi, kalau 1, 2, 4 adalah Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Jadi yang C. 14. Perhatikan wacana berikut. Indonesia termasuk negara yang rentan mengalami bencana alam. Hal ini disebabkan posisi Indonesia yang terletak di daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertabrakan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Berikut ini yang tidak termasuk bencana alam yang dipengaruhi oleh kondisi seperti pada wacana di atas adalah, nah, dari wacana di sini, bencana alam yang bisa bencana alam yang dimaksud adalah bencana-bencana yang terjadi akibat pertemuan 3 lempeng tektonik besar ini. Kalau dari wacana ini, bencana alam yang bisa terjadi itu adalah tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus.
Jadi yang tidak termasuk adalah kekeringan. Yang B, Bravo. 15. Contoh fauna yang terdapat pada wilayah yang diberi tanda nomor 2 pada peta di atas adalah, ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia itu terdiri dari tiga jenis. Yang pertama itu disebutnya adalah fauna Asia, fauna asiatis, atau barat. Nah, di sini contoh faunanya diantaranya adalah gajah, monyet, harimau, orang utan, banteng, badak, dan lain-lain. Yang kedua itu namanya fauna peralihan atau tengah. Nah, di nomor 2 ini biasanya adalah fauna-fauna yang hanya terdapat di Indonesia, seperti babi rusa, lalu ada burung maleo, terus ada komodo, ada anoa, tapir, dan lain-lain. Yang nomor 3 namanya fauna australis atau timur. Contohnya itu ada burung kasuari, burung cendrawasih, terus ada walabi, dan lain-lain. Nomor 16. Oh ya, maaf. Nomor 15, jadi jawabannya adalah yang B, Bravo, Komodo, Anoa, dan Maleo. 16. Perhatikan contoh prasasti di bawah ini. Ditanyanya, prasasti yang merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya ditunjukkan oleh nomor, berarti ditanyanya prasasti Kerajaan Sriwijaya. Kita lihat dari nomor 1. Prasasti Pasir Awi. Dia ini dari Kerajaan Tarumanegara. Lalu yang kedua, prasasti Kebon Kopi. Dia juga dari Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, ada prasasti Canggal. Kalau prasasti Canggal itu dari Kerajaan Mataram kuno. Yang keempat, dia dari Kerajaan Sriwijaya.
Yang kelima dan keenam juga sama, dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi jawabannya itu adalah 4, 5, dan 6. Berarti yang B, Bravo. 17. Penyebab terjadinya Perang Banjar di Kalimantan Selatan. Berarti ditanyanya adalah Perang Banjar dan yang ada di Kalimantan Selatan. Perang Banjar ini tokohnya yang terkenal adalah Pangeran Antasari. Perang ini disebabkan Belanda terlalu ikut campur dalam masalah kerajaan. Berarti yang C. Terus kalau kita bahas satu-satu. Dari yang A, pertentangan masyarakat mengenai adat kebiasaan. Ini disebutnya Perang Paderi. Dia terjadinya di Sumatera Barat. Lalu yang B, Belanda membangun jalan di atas makam leluhur. Ini sebab terjadinya Perang Diponegoro yang ada di Yogyakarta. Terus yang D, ini kan Belanda melanggar hak tawan karang. Ini terjadinya Perang Puputan Margarana. Ini adanya di Bali. Terakhir, nomor 18. Perhatikan gambar tokoh di bawah ini. Tokoh ini bernama Sukarni. Nah, terus ditanyanya, peran penting tokoh seperti pada gambar di atas adalah Sukarni ini adalah tokoh yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Jadi yang B. Kalau A, tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada 3, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sekian penjelasan dan pembahasan dari tryout keempat masuk lab school untuk siswa SD ke SMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.